Assalamualaikum Sobat Football United. Jason Wilcox ini memberikan detail-detail ya di salah satu wawancaranya bagaimana departemen rekrutmen ataupun bagian rekrutmen, bagian transfer dari Manchester United ini bekerja ya. Dari sebuah akun @amorimera_, dia merangkum beberapa poin penting yang akan gue bahas di video kali ini. Langsung aja ya, gue ingin artikan dulu bagaimana situasi transfer musim panas tahun 2024 ini lebih kacau dibandingkan dengan musim panas kemarin, musim panas 2025. Di mana ya bursa transfer musim panas kali ini lebih tenang, lebih sepi. Kali ini kita tahu rencananya bahkan sebelumnya, jadi lebih awal sudah tahu rencananya. Kita tahu pemain mana yang akan kita targetkan, kita memiliki daftarnya, dan kita sangat mengerti area mana di atas lapangan yang butuh perkembangan, yang butuh perbaikan. Lalu ada pertemuan yang terus berlangsung ya antara saya dan Ruben Amorim dan dengan Christopher Vivell dan juga timnya. Dan kita sangat jelas tentang profil yang kita butuhkan. Ruben dan saya mengatur visi, lalu setelahnya kita berikan ke Chris Vivell, dan ada banyak diskusi tentang tipe pemain yang dibutuhkan. Setelahnya, pemandu bakat akan melihat pasar atau market, dan kita terus berlanjut bekerja dengan tim data untuk memiliki dialog ataupun pembicaraan yang dilanjutkan yang terus terjadi di antara kita. Saat ini saya mengadakan pertemuan tiap pekan dengan tim rekrutmen untuk mendiskusikan profil-profil yang berbeda-beda. Umur dari pemain, biaya, lalu kemungkinan untuk didatangkan, dan bagaimana Ruben Amorim hadir di pertemuan tersebut. Prosesnya sangat terintegrasi. Ketika kita mendatangkan seorang pemain, ada banyak orang yang terlibat dalam prosesnya, termasuk tim data. Setelahnya, kita fokus di semua usaha tentang jumlah spesifik pemain yang kita lihat ya. Dan ini sangat penting, kita juga mengecek ataupun memeriksa tingkah laku pemain. Backgroundnya seperti apa? Apakah mereka profesional di kehidupan di luar lapangan? Ini merupakan aspek yang krusial. Tahun ini kita fokus di pemain yang sudah siap di Premier League. Dengan Bryan Mbeumo dan juga Matheus Cunha. Kita tidak bisa mengambil terlalu banyak resiko. Kita butuh pemain yang bisa tersedia ya, yang bisa juga masuk secara langsung, artinya masuk ke dalam permainan, sistem, karakter dan lain-lain tanpa butuh waktu panjang untuk beradaptasi. Nah, ini adalah informasi yang disebutkan oleh Jason Wilcox tentang bagaimana transfer itu dilakukan. Karena ini menarik bagaimana kalau gue melihat di sosial media ya, utamanya. Ada banyak rekomendasi pemain A, B, C hanya berdasarkan beberapa video misalnya yang dicantumkan di sana. Ya nggak salah sih, namanya juga fans, tapi ternyata klub tidak bekerja seperti itu. Gua pun juga berusaha untuk ketika misalnya ya gue memberikan salah satu konten lah, pemain gratisan gitu ya. Gue ingin melihat dari beberapa aspek teknis, aspek harga, bagaimana adaptasi dari pemain ini, misalnya karakternya seperti apa dan lain-lain. Ini kan yang gue dapatkan dengan akses terbatas. Orang-orang di klub tentu saja mereka butuh data yang lebih signifikan, data yang lebih banyak untuk mereka diskusikan. Karena investasi yang akan mereka lakukan ini nggak main-main. Bukan hanya dari jumlah, tapi juga ini akan mempengaruhi situasi klub, baik itu secara jangka pendek, sedang maupun jangka panjang. Sehingga mereka tidak ingin salah melakukannya. Dan menurut gue ini hal yang bagus ya, bahwa ada banyak aspek yang diperhatikan. Tadi disebutkan tentang visi, tentang profil, tentang keadaan di market, tentang potensi tentu saja, adaptasi,
bagaimana pemain ini memang diharapkan memang oke, dia butuh waktu. Kita mendatangkan pemain yang ya harus langsung bisa nyetel, atau nggak masalah dia harus butuh adaptasi dulu, nggak apa-apa. Ternyata ini memang sudah ada rencana-rencana bahkan sampai seperti itu. Karena sering sekali fans ini menilai ya, ketika pemain didatangkan tampil jelek, wah ini salah, ini flop ini. Padahal mungkin memang rencananya tidak langsung oke pemain ini. Memang dibutuhkan beberapa proses. Tim sudah tahu tentang hal tersebut. Ini menurut gue juga menarik. Dan hal yang menarik juga bagaimana ternyata Ruben Amorim dan Jason Wilcox ini bekerja dengan sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Dan menurut gue ya inilah kenapa salah satu alasan Manchester United melakukan pergantian manajer. Di mana manajer sebelumnya ini kan direkrut sebelum Jason Wilcox datang. Jadi kolaborasi ya ini sangat penting antara manajemen dan juga tim kepelatihan. Ini menurut gue sering sekali diabaikan atau bahkan tidak diketahui. Sayang sekali ya, ketika menilai perjalanan sebuah manajer seperti apa. Sering sekali di belakang layar seperti kayak ini manajemennya siapa yang dekat dan segala macam ini tidak diperhatikan. Padahal prestasi pelatih kepala, head coach, manajer di klub-klub lain termasuk juga di Manchester United pada sejarahnya ini sering sekali terkait juga dengan siapa di manajemen pada saat itu. David Gill dengan Sir Alex Ferguson ya pada saat itu di Manchester United sangat fantastis. Peter Kenyon juga dengan Jose Mourinho di belakang layar Chelsea pada saat itu juga luar biasa. Dan Manchester United selama ini dengan orang-orang yang bekerja di belakang layar profilnya tidak cukup bagus dari aspek sepak bola. Dan Jason Wilcox ya dengan apa yang dia bicarakan ini luar biasa sih menurut gua, bahwa bagaimana mereka melakukan rencana, mengidentifikasi target, lalu tim-tim apa saja yang dilibatkan, termasuk tim data juga ya, di mana saat ini ada yang mengatakan data itu tidak penting, bla bla, pada kenyataannya tetap dipakai. Dan memang menurut gue merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan dalam sepak bola, terutama di era saintifik, era modern saat ini, dan itu dipakai oleh Manchester United. Bagaimana peran dari Christopher Vivell juga menurut gue ini sangat erat juga ya di proses rekrutmen. Dan yang menarik lagi menurut gue adalah bagaimana target yang didatangkan di musim panas ternyata sudah ditetapkan bahkan ataupun diproses jauh sebelum musim panas. Kabarnya bahkan dari bulan Februari ya kan. Ini luar biasa sih menurut gue. Dan dari situ gue berpikir saat ini bisa jadi Manchester United juga sudah memulai tahapan tersebut. Mungkin Manchester United ataupun tim rekrutmen dari Manchester United ya, orang-orang ini belum sampai dalam tahap kesimpulan, oke, kita datangkan si A, B, C, belum. Tapi mereka paling tidak sudah memulai proses untuk profiling gitu. Sebenarnya yang kita butuhkan pemainnya seperti apa, karakternya seperti apa, teknisnya seperti apa. Tadi juga disebutkan bahwa mereka juga sudah memetakan ya posisi-posisi mana juga yang harus diperkuat. Ini fantastis menurut gue. Bagaimana proses dari rencana tersebut. Yang gue nantikan bagaimana implementasinya di bursa transfer musim panas tahun depan. Gue nilai apa yang terjadi di bursa transfer musim panas kemarin, pekerjaan yang luar biasa. Mendatangkan Cunha, Mbeumo yang memberikan impact luar biasa di atas lapangan. Sané Lemans juga seperti itu. Benjamin Sesko mungkin masih butuh waktu adaptasi, proyeksinya bisa jadi juga seperti itu. Bagaimana pemain juga dilepas menurut gue yang tidak diperlukan. Ini juga merupakan bagian pekerjaan dari manajemen Manchester United. Dan itu bisa dilakukan dengan keadaan klub yang finish di peringkat 15 musim lalu, klub yang tidak berlaga di kompetisi Eropa untuk musim ini, dan banyak situasi tidak positif secara keseluruhan di klub ini, tapi mereka tetap bisa mendatangkan pemain-pemain itu. Harapannya musim ini Manchester United jauh lebih solid ya, bisa mendapatkan tiket Eropa untuk musim depan, sehingga bisa jadi akan ada pergerakan yang lebih signifikan lagi di musim panas tahun depan. Gue menilai ya nampaknya ini hal yang positif. Tim luar biasa ya, sudah mulai bekerja, dan apa yang mereka kerjakan juga fantastis. Kita lihat akan seperti apa musim panas tahun depan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.